Shalom kids, good morning. How are you today kids? Miss Lia berharap kalian masih dalam kondisi yang sehat dan semangat pastinya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa belajar lagi di hari yang baru. Nah, anak-anak, hari ini Miss Lia memberikan video pembelajaran karena hari ini Mister dan Miss ada kegiatan yang harus dilakukan dan harus memberikan video pembelajaran. Jadi walaupun dari video, anak-anak juga tetap harus menyimak setiap pembelajaran yang Miss Lia sampaikan ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Miss Lia mau lihat anak-anak yang lipat tangan, tutup matanya, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat hari ini, karena Tuhan begitu baik. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan Yesus tolong ya, supaya kami boleh menyimak setiap pembelajaran dengan baik. Berikan kami kepintaran, supaya kami mampu mengingat setiap pembelajaran yang hari ini kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, anak-anak langsung saja kita buka bukunya di tematik 1B. Masih 1B ya, bukunya belum habis. Di halaman 149. Oke, sudah dibuka ya bukunya, halaman 149. Nah, hari ini Miss Lia akan membahas mengenai kesehatan mata, menjaga kesehatan mata. Ingat, subtema 4 ini kita belajar mengenai gemar membaca atau suka membaca ya. Nah, hari ini Miss Lia mau sampaikan betapa pentingnya menjaga kesehatan mata loh. Yuk dibaca bukunya halaman 149, Miss Lia bacakan buat kamu. Kamu simak ya. Menjaga kesehatan mata. Terlalu lama membaca buku atau bermain komputer dapat merusak mata. Nah, di bawah ini adalah cara untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama, coba kamu lihat di situ ada gambar Muti yang sedang membaca buku. Jarak mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya kurang lebih 30 cm atau berapa jengkal? 2 jengkal. Betul. Yang kedua, saat mata lelah harus istirahat. Jangan membaca terlalu lama. Melihat tumbuhan hijau baik untuk mata. Jadi kalau udah capek banget, udah lelah matanya, anak-anak boleh lihat yang segar-segar ya. Lihat tanaman, lihat bunga, lihat tumbuhan supaya matanya nggak sakit, kembali fresh kembali ya. Next, yang ketiga, membaca harus cukup penerangan. Kurang cahaya membuat mata cepat rusak. Nah, ini yang seringkali Miss Lia bahas. Seperti Miss Lia saat ini, Miss Lia membaca dengan menggunakan bantuan cahaya lampu. Kenapa? Supaya mata Miss Lia tidak rusak gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah makan sayur dan buah-buahan, baik untuk kesehatan mata. Sayur dan buah-buahan mengandung vitamin A ya. Jadi sayur dan buah-buahan itu mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata kalian. Nah, bagi kalian yang tidak menggunakan kacamata, kalian harus tetap menjaga kesehatan mata kalian. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap bisa membaca dengan enak ya, tanpa harus terganggu dengan kacamata. Miss, bagaimana dengan aku yang menggunakan kacamata? Terus makan sayur dan buah supaya kalian penglihatannya itu boleh tetap baik walaupun menggunakan kacamata ya. Jadi cara menjaga kesehatan mata itu ada beberapa cara. Yang pertama, baca buku dengan jarak yang tepat. Yang kedua, beristirahat jika mata sudah lelah. Ketiga, membaca di tempat yang cukup cahaya. Dan yang keempat, memakan sayur dan buah. That's good. Yuk sekarang open next page. Nah, kita langsung saja ya nak. Kita langsung saja di halaman 150 di bagian bawah. Di situ sudah ada 3 buah gambar. Nih, Miss Lia kasih tunjuk dulu biar nggak bingung. Nih ya, ini sudah ada 3 gambar. Kita akan memberikan angka atau nomor supaya gambar ini menjadi sebuah cerita. Ya, coba anak-anak perhatikan di bukunya masing-masing.
Di situ ada 3 buah gambar ya nak. Kita mau memberikan nomor di setiap lingkaran yang kosong untuk membentuk menjadi sebuah cerita yang baik gitu ya. Nah, jadi ini ada gambar di mana Bella dan ayah itu sedang pergi ke toko buku. Lalu ayah membelikan Bella sebuah buku ya. Nah, yang pertama adalah gambar yang ini ya, di mana ayah dan Bella pergi ke toko buku. Boleh dikasih nomor 1 ya nak di sini. Nah, Bella sedang ke toko buku bersama ayah. Lalu gambar yang kedua adalah di mana ayah membayar buku yang sudah dibeli, dibayar di kasir ya. Ini dia gambarnya, beri nomor 2. Nah, yang ketiga, ketika Bella sudah belikan buku yang baru oleh ayah, Bella menjaga buku itu dengan memberinya sampul supaya buku itu tidak rusak. Beri nomor 3. That's good. Berarti urutannya yang pertama, Bella pergi bersama dengan ayah ke toko buku. Lalu yang kedua, ayah membayar buku Bella di kasir. Dan yang ketiga, Bella menyampul bukunya supaya tetap rapi. Oke, good job. Nah, sekarang coba dilihat halaman sebelahnya, halaman 151. Nah, ini baru pertama kali kalian pelajari ya nak, yaitu menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat ya. Sekarang kita akan belajar sama-sama bagaimana cara menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar ya. Coba kamu pegang pensil kamu, lalu kita menulis bersama. Ya, nomor 1 nak, lihat di sini ya. Di sini sudah ada 3 kata ya, yaitu pertama memilih, lalu kata yang ditebalkan yaitu Bella, dan kata yang ketiga adalah buku ya. Nah, anak-anak, cluenya yang ditebalkan ini harus ditulis paling awal karena dia kata pertama ya. Berarti kata yang ditebalkan adalah Bella, betul. Ditulis di sini nak, disalin kembali. Bella. Bella, sudah. Nah, Bella, coret Bellanya, seret gitu ya. Bella, Bella apa? Di sini ada kata memilih dan buku. Bella, betul, memilih. That's good. Tulis nih, memilih, ditulis di sebelahnya Bella. Bella memilih, lalu memilihnya coret, seret. Nah, that's good. Bella memilih apa? Buku. Pinter semua, tulis buku, bukunya coret ya. Jadi kalimat yang pertama adalah Bella memilih buku. That's good. Second, di sini ada kata buku, ada kata kasir, ada kata di, dan ada kata dibayar. Kata yang ditebalkan adalah kata buku, betul. Oke, sekarang berarti tulis dulu kata buku karena dia kata yang ditebalkan. Tulis nak pertama ya. Buku. Oke, buku diapain? Betul, dibayar. Bukunya coret, seret ya. Buku dibayar, dibayarnya coret juga, seret. Oke, that's good. Buku dibayar. Lalu kata berikutnya di, that's good. Buku coret, seret, ditulis dulu buku, lalu dibayar, tulis lagi di bawahnya dibayar. Sudah, kalau udah ditulis dicoret, seret. Yang ketiga dinya ya, ditulis di, coret, seret. Kasir nih, kasir, lalu kasirnya coret. Jadi kalimat yang kedua adalah buku dibayar di kasir. That's good. Third, yang ketiga. Di sini sudah ada kata diberi, lalu ada kata sampul, dan ada kata buku. Kata yang ditebalkan adalah kata buku, betul. Berarti tulis dulu yang pertama, buku, dicoret kalau sudah ditulis ya. Buku, good. Diberi, that's good. Tulis diberi, ini diberinya coret kalau udah. Buku diberi, diberi apa? Ya, sampul, ditulis di bawahnya. Buku diberi sampul. That's good. Excellent. Kalian sudah? Oke, now
Jadi itu adalah cara menyusun kalimat acak menjadi sebuah menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat. Miss aku masih bingung, tenang, nanti seiring berjalannya waktu karena kita akan banyak nih ketemu menyusun kata acak, kalian pasti nanti bisa ya. Jadi yang penting tetap latihan, oke? Nah, sekarang coba dilihat di bagian bawahnya, nak. Di situ sudah ada teks bacaan mengenai makanan sehat untuk mata. Miss Lia mau baca, anak-anak hebat boleh simak ya. Makanan sehat untuk mata. Bella suka membaca. Ibu menasehati Bella. Bella harus menjaga kesehatan mata. Menjaga mata dengan memakan makanan yang mengandung vitamin A. Contoh makanan mengandung vitamin A adalah sayuran berwarna hijau. Selain itu, wortel juga baik untuk kesehatan mata. Nah, jadi mata kita itu kan butuh vitamin A ya. Vitamin A itu banyak dikandung oleh sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Contohnya bayam, contohnya kangkung ya. Itu sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Nah, bagi anak-anak yang tidak suka makan sayur, kalian harus paksain makan sayur walaupun cuma sedikit ya, karena sayur itu sangat bagus untuk kesehatan kita, bukan hanya kesehatan mata tapi kesehatan tubuh juga ya. Selain sayuran yang berwarna hijau, mata kita juga membutuhkan bantuan dari wortel ya. Wortel itu adalah sayuran yang juga dapat membantu kita menjaga kesehatan mata. Dulu neneknya Miss Lia itu setiap pagi diparutin wortel ya, 3 sampai 4 5 batang, lalu diperas, lalu airnya diminum setiap pagi rutin. Kenapa? Karena menjaga kesehatan mata ya, anak-anak hebat. Jadi kalau kalian tidak suka sayuran hijau, setidaknya kalian suka wortel, kalian suka brokoli, itu that's good, really good ya. Jadi bagi kalian yang gak suka sayur, ayo mulai dari sekarang belajar makan sayur walau hanya sedikit ya. Oke, good. Sekarang open next page. Nah, anak-anak, lihat di halaman 152. Di situ ada berbagai jenis sayuran dan buah-buahan dan daging ya. Nah, sekarang kita akan memberi tanda centang untuk sayuran. Jadi yang bukan sayuran kalian beri tanda silang. Yuk dipegang pensilnya. Oke, that's good. First, ya, lihat di sini ada gambar meat atau daging. Apakah daging ini sayuran? Tentu bukan ya, beri tanda silang. Oke, good. Next, sawi. Apakah sawi ini sayuran? Yes, beri tanda checklist karena sawi itu adalah sayuran berwarna hijau ya. Next, ada durian. Apakah durian ini sayuran? Tentu bukan, beri tanda silang. That's good. Fourth, di sini ada kembang kol. Apakah kembang kol ini sayuran? Ya, betul. Beri tanda checklist. That's good. Coba Miss Lia mau anak-anak kerjain nih yang wortel, terus timun, terus telur dan tomat. Ayo kerjain coba. Beri tanda checklist untuk yang sayuran dan silang untuk yang bukan sayuran. Coba Miss Lia mau anak-anak kerjain sendiri, cuma 4, pasti gampang ya. Sudah, kalau udah boleh angkat jempolnya. That's good. Oke, kita tunggu yang belum. Ayo cepet yang belum. Tinggal wortel, telur, apalagi? Timun dan tomat. Ayo yang belum cepat ya, jangan pakai lama. Oke, that's good. Already? Ya, sekarang lihat di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya ini sangat seru banget untuk kita kerjain ya. Jadi ini sama seperti kemarin ya sayang, yaitu pola ya, pola. Tapi yang kali ini adalah pola sayuran ya. Coba kamu lihat di buku kamu di bagian paling bawah. Nah, itu sudah ada contohnya ya. Di sini lihat di layarnya dulu supaya nanti kerjain nggak bingung. Ini ada timun ya, timunnya ada 2. Timun wortel, kembang kol. Nah,
Kamu cari di sini yang sama seperti pola yang ada di awal. Nah, yang mana? Apakah yang pertama sama? Tentu tidak ya, karena timunnya hanya satu, padahal di gambarnya timunnya dua. Lalu yang cocok, apakah gambar yang ketiga betul? Tidak juga. Kenapa? Karena kembang kolnya hanya ada satu, padahal dimintanya dua. Berarti yang benar adalah gambar yang kedua, karena dia terdiri dari dua timun, satu wortel, dan dua kembang kol. Nah, coba sekarang kamu lihat di halaman 153. Seperti tadi ya, yang tadi Miss Lia jelaskan. Kamu kerjakan nak. Lihat polanya yang awal, lalu kamu cocokkan gambarnya yang sama seperti polanya. Itulah yang diberi tanda checklist. Yang tidak sama dibiarkan saja, tidak usah dikerjakan. Ayo, dari nomor 1, 2, 3, sampai 4. Miss Lia tunggu. Come on, kerjakan. Kamu cari pola yang sama ya. Jadi kalau polanya nggak sama jangan. Dilihat ada berapakah kembang kolnya, ada berapakah sawinya, ada berapakah wortelnya. Kamu harus pastikan dia sama. Oke? Cepat Miss Lia tunggu. Oke, bagi anak-anak yang masih mengerjakan, boleh dikerjakan, boleh di pause dulu videonya Miss Lia ya. Bagi yang sudah selesai, mari kita lanjutkan. Berikutnya buka halaman 154. Oke, now di halaman 154 di bagian paling atas sudah ada teks bacaan mengenai harimau belum bisa membaca. Yuk disimak, Miss Lia mau baca. Soma, anak harimau yang malas. Ya, dengar. Pagi itu Soma terlambat bangun. Soma tidak berangkat sekolah. Soma tidur lagi di kursi taman. Kursi taman baru dicat. Soma tidak bisa membaca. Kiki, anak kelinci, pulang dari sekolah. Kiki lewat di taman. Kiki bertemu Soma. Soma malu pada Kiki. Pada punggung Soma ada cat. Nah, coba nih anak-anak hebat dilihat di bukunya. Ini adalah si Soma ya. Soma ini adalah anak harimau ya. Dia ini malas sekali. Udah gak bisa baca, gak mau belajar. Kerjaannya bangun siang, terlambat sekolah. Suatu hari ketika dia terlambat bangun, dia bukannya pergi ke sekolah, tapi dia malah melanjutkan tidurnya di kursi taman. Nah, kamu lihat, ini kan di pohon ini sudah ditempel ya, cat basah. Artinya kursinya baru diganti warnanya menjadi warna biru. Tapi karena Soma ini malas baca, gak bisa baca, ya kan? Dia duduk aja di situ. Apa yang terjadi? Lihat, ketika temannya datang Kiki kelinci, dia lihat di punggungnya Soma ada cat berwarna biru yang menempel. Kenapa? Karena Soma itu nggak bisa baca, padahal sudah ada tulisannya bahwa catnya masih basah. Artinya tidak boleh didudukin. Nah, tapi karena Soma nggak bisa baca, jadi deh dia punggungnya ketempelan dengan cat basah. Nah, buat kalian yang masih belum bisa membaca, bukan belum bisa sih, Miss Lia percaya anak-anak Miss Lia itu bisa. Yang belum lancar membaca, ayo terus semangat belajar membaca ya nak, tidak boleh lelah. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi seperti Soma loh. Di saat ada peringatan, kita nggak bisa baca, jadinya kita malu sendiri deh ya. Jangan sampai itu terjadi sama kalian, oke? Nah, sekarang coba anak-anak dilihat halaman sebelahnya. Hari ini kita akan belajar tentang jumlah suku kata. Kita mau memenggal kata menjadi suku kata. Miss, apa itu suku kata? Coba lihat halaman 155 ya. Nah, anak-anak hebat, coba kamu lihat. Di buku kamu boleh lihat ke layar Miss Lia juga. Nah, di sini sudah ada beberapa kata ya sayang. Ada kata malas, ada kata terlambat, ada kata sekolah, ada kata taman,
Ada kata apa lagi nih? Membaca, lalu kelinci, lalu lewat, lalu apa ini? Bertemu dan punggung. Nah, ini adalah kata ya, kata. Nah, sekarang apa itu suku kata? Suku kata itu adalah pemenggalan kata atau katanya ini dipotong sehingga kita menghitung berapa suku kata. Ya, jadi dari kata itu kita potong katanya ya. Nah, contoh ini kata malas ya, dipecah. Jadi malas itu suku katanya ada berapa? Ma dan las. Jadi ada berapa suku kata nak? 1 dan 2. Betul, tulis di sini 2. Nah, lanjut. Sekarang ada kata terlambat. Nah, dipecah ya, katanya dipotong. Ada kata terlambat. Ada berapa suku kata? That's good. 3. Coba kerjain sendiri. Sekolah, taman sampai ke sini. Ayo dihitung suku katanya ada berapa. Ya, sambil kerjain sambil dengar Miss Lia. Ingat, suku kata itu adalah pemotongan dari kata. Jadi katanya kita potong, kita penggal ya. Kamu hitung berapa suku katanya. Ayo dikerjakan. Sekolah, taman, membaca. Oh, membaca ya sayang. Lalu kelinci, lalu lewat, bertemu dan punggung. Ayo dikerjakan. Dihitung suku katanya. Supaya tahu berapa suku kata, sambil berucap kamu berhitung. Contoh, sekolah. Sekolah. Berarti ada 3 gitu ya. Oke, dikerjakan dulu. Nah, bagi anak-anak yang sambil mengerjakan boleh di pause dulu videonya Miss Lia ya. Oke, bagi anak-anak yang sudah, Miss Lia jelaskan ulang. Ingat lagi, suku kata itu adalah memenggal atau memotong kata. Coba kita cari kata lain yang tidak ada di buku ya, yang sudah kalian kerjakan. Kita cari kata pintu. Coba, pintu ada berapa suku kata? Sambil ngomong, sambil hitung. Pintu. Ada berapa? 2. That's good. Coba kalau katanya sepatu. Coba sambil bicara sambil dihitung. 1, 2, 3. Sepatu. Ada berapa? 3. Tuh, gampang. Memenggal kata itu gampang sekali menjadi suku kata. Coba lagi kita cari yang agak panjang. Coba kalau kata harimau ya, coba berapa? Coba sambil sebut sambil hitung. Harimau berapa? 3. That's good. Seperti itu cara memenggal kata menjadi suku kata. Sambil bicara, sambil dihitung supaya lebih mudah. Oke. Nah, anak-anak hebat yang di bagian bawah itu kita skip aja ya, karena dia sama menghitung jumlah suku kata. Kalian boleh kerjain nih buat latihan. Mungkin yang masih ada yang bingung, minta bantuin mama. Ma, aku mau kerjain yang bagian bawah. Boleh? Boleh banget ya. Sekarang open next page yuk. Nah, di halaman 156 itu kita skip ya sayang. Itu sama, melanjutkan pola. Ya, karena kita sudah sering latihan melanjutkan pola, jadi itu tidak Miss Lia kerjakan. Apabila kamu mau kerjakan, boleh untuk latihan soal di malam hari ya. Nah, sebelum masuk ke evaluasi, anak-anak coba didengarkan Miss Lia. Miss Lia mau ringkas untuk subtema 4. Dipasang telinganya dua-dua. That's good. Duduk yang baik. Oke, good. Anak-anak hebat, buku kita di tematik 1B sudah selesai. Di subtema 4 kita belajar mengenai gemar membaca. Ya, kemarin-kemarin Miss Lia sudah jelaskan tentang kegemaran. Kegemaran itu artinya kesukaan. Nah, ingat lagi setiap orang itu kesukaannya beda-beda. Bahkan dalam satu keluarga pun kegemarannya beda-beda. Nah, untuk gemar membaca, contohnya keluarga Bella. Kalau ayah suka baca koran ya, jadi jenis-jenis buku bacaannya berbeda-beda. Ibu majalah, kalau Kak Hadi komik, kalau Bella buku pelajaran. Nah, Miss Lia ingatkan lagi, untuk buku bacaan yang berisi berita atau informasi itu dinamakan koran ya, berisi berita atau informasi. Yang kedua, kalau buku bacaannya berisi tentang misalnya fashion ya, tentang resep makanan, pokoknya tentang hal-hal yang menarik itu terdapat di dalam majalah ya. Lalu yang ketiga yaitu tentang buku bacaan yang berisi
cerita disertai dengan gambar. Apa namanya? Komik. That's good. And the last one yaitu buku yang berisi tentang pembelajaran. Nah, namanya buku pelajaran. Pinter. Nah, kamu juga belajar mengenai melanjutkan pola ya. Lalu kamu juga belajar mengenai pakaian daerah. Ingat ya, seperti baju bodo berasal dari mana? Dari Makassar. Terus ulos dari mana? Dari Tapanuli. Lalu batik dari mana? Dari Jawa. Lalu teluk belanga dari Melayu, dan songket dari Palembang. Itu diingat, dihafal, diingat, taruh di kepala supaya nanti kalau UHA bisa ya. Lalu kita juga belajar cara menjaga kesehatan mata. Bagaimana? Satu, menjaga mata dengan cara jarak mata dengan buku 30 cm atau 2 jengkal. Yang kedua, beristirahat ketika mata sudah lelah. Ketiga, membaca di tempat yang cukup cahaya. Dan yang keempat, memakan sayur dan buah. Ingat, sayur, mata kita butuh sayur dan buah, yaitu vitamin A ya. Vitamin A itu didapat dari sayuran yang berwarna hijau ya, atau bisa juga dengan wortel ya. Itu bagus untuk kesehatan mata kita. Lalu kalian juga sudah belajar cara menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat. Ingat ya nak, kalau menyusun kata acak, pilihlah kata yang ditebalkan lebih dulu, baru kamu susun kata berikutnya menjadi kalimat yang baik dan benar. Oke. Lalu, kamu juga sudah belajar mengenai memenggal kata menjadi suku kata. Ingat, untuk memenggal suku kata sambil kita berucap, sambil kita berhitung. Miss Lia kasih contoh yang paling mudah sekali. Jendela. Ayo hitung ada berapa? Jendela. Ada berapa? 3. Betul, easy ya. Coba kata lain. Sepeda. Ayo. Sepeda. Ada berapa? 3. Betul. Coba kalau mobil baru. Ayo, mobil baru ada berapa suku kata? Mobil baru. Ada berapa? 4. Easy, yang penting sambil berucap sambil berhitung ya. Bagi anak-anak yang masih belum mengerti boleh latihan terus di rumah, oke? Nah, sekarang di halaman, coba buka halaman 159 ya. Oh iya, kita juga sudah belajar mengenai perpustakaan. Ingat lagi ya sayang, perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku, bukan untuk main, bukan untuk makan, bukan untuk tidur, bukan untuk masak ya. Nah, di dalam perpustakaan ada beberapa peraturan. Apa diantaranya? Satu, tidak boleh berbicara dengan suara yang keras. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapihan perpustakaan. Yang ketiga, tidak boleh mencoret-coret atau merobek buku. Dan yang keempat, meletakkan kembali buku yang sudah dipinjam ke rak buku. Oke, ingat ya, harus ditaati dan dipatuhi. Nah, sekarang Miss Lia punya PR buat kamu. Inilah yang dikirim ke GCR ya nak, yaitu halaman 159, evaluasi 4. Boleh ditulis dulu PR. Nih, PR ya. Nomor 1, dengar nih, kemarin banyak yang kerjain semua. Miss Lia hanya minta yang Miss Lia sebut saja. Nomor 1, coba dibalik halaman berikutnya. Sampai nomor 12, udah nomor 1 sampai nomor 12. Lalu lanjut lagi nomor 17 sampai 20. Jadi nomor 13, 14, 15 dan 16 yaitu PJOK tidak perlu dikerjakan ya. Jadi hanya nomor 1 sampai 12, lalu dilanjut nomor 17 sampai 20. Karena ini halamannya ada 2, tolong sekali bilang mama, kata Miss Lia kalau bisa fotonya satu kali digabung jadi satu ya. Jadi PR-nya hanya itu, dikirim ke GCR Miss Lia. Miss Lia tunggu sampai jam 11 malam, jangan terlambat kirim tugasnya ya anak-anak. Terima kasih buat anak-anak yang hebat hari ini. Tetap semangat, rajin cuci tangan ya, makan sayur dan buah, pakai masker kalau mau pergi keluar rumah, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, dadah.